Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudera raya Engkau telah menyelubunginya. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka. Batas Kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu. Bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila Engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu. Besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar.
Di situ kapal-kapal berlayar, dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, karena kebaikan Tuhan kita masih diberi kesempatan hidup pagi ini dan dapat mempelajari Mazmur 104, petunjuk di dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur ini memuji Tuhan karena kepenuhan Tuhan. Dia adalah pencipta dan pemelihara segala sesuatu. Mazmur ini bicara mengenai betapa mudahnya menganggap dunia yang Tuhan ciptakan sebagai hal yang biasa. Tetapi mari kita lihat bahwa sebenarnya Tuhan menciptakan dunia ini adalah suatu tempat yang diliputi kebesarannya Tuhan. Suatu tempat yang penuh kebaikan-kebaikan Tuhan. Suatu tempat yang bersama Tuhan dapat memberikan sukacita. Lihat di ayat 1-9. Suatu tempat yang diliputi kebesaran Tuhan. Bukan kebesaran manusia, tetapi kebesaran Tuhan, Sang Pencipta, Pemelihara. Dia mencipta, Dia membangun, Dia memelihara. Ya. Hanya Tuhan yang besar, bijaksana, dan sangat kreatif yang sanggup membuat dunia, ciptaannya, langit dan bumi, serta segala isinya seperti ini. Ayat 10-30, dunia adalah suatu tempat yang penuh kebaikan Tuhan. Tuhan menyediakan hidup, Tuhan menyediakan air, makanan, rumah, matahari. Bagi manusia yang percaya dan taat, juga termasuk bagi mereka yang tidak percaya dan menolak untuk taat. Jadi, sampai hari ini, keadaan kita ini semua hanya karena Tuhan yang penuh dengan segala kebaikan. Segala sesuatu di alam ciptaan Tuhan adalah pemberiannya, kasih karunia-Nya untuk kita nikmati, untuk kita rawat, untuk kita jaga agar lestari.
Selanjutnya ayat 31 sampai 35, dunia adalah suatu tempat yang memberi sukacita jika kita sungguh-sungguh hidup bersama Tuhan. Tuhanlah yang memberikan semuanya. Di dalam ayat 31 tercatat Tuhan bersukacita atas ciptaannya. Saya dan saudara pun harus bersukacita karena Tuhan. Ayat 34. Ciptaan adalah cara kita untuk dapat kagum melihat kreativitas Tuhan. Kagum untuk melihat pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat untuk mengirimkan matahari pada pagi hari dan bulan pada malam hari. Cuaca berganti, alam berganti, tetapi itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Makin kita melihat kreativitas alam ciptaan Tuhan, makin kita kagum akan kebesaran Tuhan, akan kebaikan Tuhan. Dan kita bersukacita karena kita adalah anak-anaknya Tuhan Allah yang Maha Besar. Inilah yang membentuk kita untuk kita hidup bersyukur, menghargai, dan menjadi pengurus-pengurus yang baik atas ciptaan Tuhan. Tuhan Yesus